Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa sekalian, kali ini kita berjumpa lagi pada sesi kedua. Pada sesi pertama kemarin kita sudah belajar tentang perkembangan dan aspek-aspeknya. Pada sesi kedua ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu masih tentang teori dan prinsip dasar perkembangan. Namun pada sesi kedua ini kita akan membahas tentang teori-teori tentang perkembangan manusia. Jadi materi ini bisa Anda baca pada materi pokok atau buku materi pokok dari halaman 1.22 sampai ke halaman 1.37. Tujuan dari perkuliahan ini diharapkan setelah mengikuti tutorial online pada sesi kedua ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan pentingnya mempelajari perkembangan peserta didik. Kemudian diharapkan mampu menjelaskan persamaan dan perbedaan teori-teori utama dalam perkembangan psikologi. Pada sesi kedua ini, Anda akan belajar tentang teori dasar perkembangan seperti teori psikososial Erikson, teori konstruktivisme Piaget, kemudian teori sosial kultural Vygotsky, kemudian teori belajar sosial Bandura, dan teori sistem ekologi Bronfenbrenner. Teori psikologi atau psikososial Erik Erikson adalah kerangka kerja yang menggambarkan perkembangan manusia melalui 8 tahap psikologi yang berbeda, yang meliputi tantangan dan konflik yang harus diatasi dalam setiap tahap untuk mencapai perkembangan yang sehat dan optimal. Nah, ke-8 tahap itu adalah yang pertama pada usia 0 sampai 1 tahun, yaitu pada tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan. Kemudian pada usia 1 sampai 3 tahun merupakan tahap otonomi versus keraguan. Kemudian pada tahap ketiga, yaitu pada usia 3 sampai 6 tahun itu berada pada tahap inisiatif versus rasa bersalah. Kemudian pada tahap keempat, pada usia 6 sampai 12 tahun itu tahap kompetensi versus rendah hati. Kemudian tahap kelima, identitas versus kebingungan identitasnya. Kemudian tahap keenam, intimitas versus isolasi. Kemudian tahap ketujuh, bangkit versus stagnasi. Kemudian tahap ke-8, integrasi ego versus keputusan. Yang kedua adalah tahap konstruktivisme Piaget. Adalah pandangan tentang perkembangan kognitif anak yang dikemukakan oleh ahli psikologi yaitu Jean Piaget, di mana teori ini menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun pemahaman tentang dunia di sekitar mereka melalui interaksi mereka dengan lingkungan fisik dan sosial. Jadi ada 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama tahap perkembangan sensori motorik, kemudian tahap perkembangan pra-operasional, kemudian tahap perkembangan operasional konkret, kemudian tahap perkembangan operasional formal. Yang ketiga yaitu teori sosiokultural, yaitu yang dikemukakan oleh Vygotsky. Ada salah satu perkembangan kerja penting dalam psikologi perkembangan manusia. Vygotsky adalah seorang psikolog, filsuf atau filsafat asal Uni Soviet yang mengembangkan teori ini, di mana teori ini menekankan pada peran lingkungan sosial dan budaya dalam membentuk perkembangan kognitif dan psikologi individu. Kemudian selanjutnya adalah teori perkembangan sosial Albert Bandura. Adalah kerangka konseptual yang menggambarkan bagaimana individu belajar melalui interaksi dengan lingkungannya, terutama dengan memperhatikan dan meniru perilaku orang lain. Jadi teori ini dikenal juga dengan teori pembelajaran observasional atau teori pembelajaran sosial kognitif. Selanjutnya adalah teori sistem ekologi yang dikenal dengan model ekologi pengembangan manusia yang dikemukakan oleh psikolog Amerika yang bernama Urie Bronfenbrenner. Jadi teori ini mencoba untuk memahami bagaimana individu atau lingkungan sosial mempengaruhi perkembangan individu dari berbagai tingkat dan sudut pandangnya. Jadi pada materi selengkapnya tentang teori dan prinsip dasar perkembangan dapat Anda peroleh dengan cara yang pertama membaca modul pertama tentang pengenalan teori dan prinsip dasar perkembangan.
kemudian mengikuti diskusi secara aktif, kemudian membaca materi inisiasi yang ada pada kelas tutorial online ini, kemudian mengerjakan tes formatif yang terdapat pada BMP dan kelas tutorial. Bagi Anda yang belum memiliki buku materi pokok versi cetaknya, Anda dapat membaca buku tersebut melalui versi digital yang telah disediakan di ruang baca virtual Perpustakaan Digital Universitas Terbuka, yaitu pada laman https://pustaka.ut.ac.id. Semangat belajar! Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.